Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi maupun hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan konten seperti itu, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue pengen nge-review sebuah produk yang cukup unik karena ini adalah sebuah professional monitoring headphone dari salah satu brand yang sangat terkenal dalam membuat gear-gear audio murah untuk para konten kreator. Ini adalah Boya BY HP2 yang dibanderol seharga Rp860.000. Jujur aja menurut gua produk ini punya harga yang lebih tinggi dari ekspektasi gua, mengingat brand Boya sering membawa gear-gear yang cukup murah. Tapi bagaimana kalau kita nilai berdasarkan kualitas yang diberikan, apakah akan worth it? Nah, ini yang bakal menarik. Tapi sebelumnya gue mau ingetin juga buat temen-temen yang mau mensupport kita secara finansial bisa join membership kita yang mulai dari Rp10.000 aja per bulannya. Dan kalian juga bisa bantu kita dengan share video-video kita ke story Instagram atau social media lainnya. Karena berkembangnya channel ini akan sangat bergantung juga pada teman-temen viewers ST Media. Jadi bantuan share kalian itu nanti akan sangat berarti buat kita. Nah, balik lagi ke produknya sendiri. Pertama kali gua unboxing, gua agak kecewa dengan impresi fisiknya. Jujur aja, feel-nya ini plastik banget buat sebuah headphone dengan harga 800 ribuan. Dari finishing yang terlihat hingga feel-nya ketika dipegang di tangan, headphone ini bener-bener jauh dari rasa premium. Untung aja bentuknya nggak neko-neko dan membuatnya terlihat netral, jadi nggak berasa trying too hard, dan paling nggak aksennya juga nggak kelihatan udik. Jadi berusaha sesimpel mungkin. Tapi itu cuma impresi fisik di awal aja, karena gue adalah pengguna yang agak judgmental juga dengan produk-produk lewat impresi fisiknya duluan ketika gue pertama buka bungkus atau unboxing. Tapi gue masih memberikan headphone ini kesempatan untuk memberikan value yang menarik yang membuatnya worth it di harga 800 ribuan. Dan seiring dengan penggunaan, impresinya ternyata semakin membaik. Mungkin untuk kelengkapan dulu kita dapat pouch buat bawa-bawa headphone-nya, konverter ke jack ukuran 6,3 mm kalau kalian menggunakan device yang lebih profesional, dan kabel jack 3 meter yang bisa dicopot pasang. Yang unik di sini kabelnya bercabang, jadi setiap driver atau setiap channel punya jack inputnya sendiri. Gua nggak tahu ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas suara atau enggak, tapi dalam practical use-nya kita jadi bisa memasang salah satu aja untuk memonitor satu channel audio aja, yang gua rasa itu cukup masuk akal kalau untuk penggunaan profesional. Dan di jacknya ini juga ada semacam locking mechanism untuk mengamankan kabelnya biar nggak bisa ketarik atau lepas tanpa disengaja. Dari penggunaan, headphone ini nyaman buat dipakai, bobotnya enteng, dan penggunaan adjustable headband ini membuatnya nggak ribet buat menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran kepala. Bobotnya yang enteng karena materialnya plastik, itu sebenarnya memberikan rasa yang kurang profesional, kayak impresi gue di bagian awal tadi. Tapi di sisi lain, ini juga membuatnya jadi lebih enak buat dipakai dalam durasi yang cukup lama, tanpa membuat bagian leher belakang kita jadi letih. Jadi menggunakan headphone ini dalam waktu yang cukup lama, itu nggak jadi masalah buat gue. Paling yang masih agak mengganggu itu bagian clampingnya aja atau bagian jepitannya yang kayaknya masih agak terlalu keras untuk selera gua. Dan di pemakaian gua merasa pressure point-nya itu agak lebih besar di bagian sisi depan kuping kita atau bagian apa sih ini namanya? Pelipis gitu. Tapi mungkin clamping pressure itu bakal berkurang juga seiring dengan pemakaian. Overall sih dari segi pemakaian tetap cukup nyaman, apalagi dia tipe cupnya over ear juga yang memang preferensi gue untuk sebuah headphone. Gue itu paling gak betah kalau pakai yang on ear karena daun kuping gue itu gampang sakit kalau ketekan kayak gini, dan over ear headphone seperti ini dia nggak neken daunnya tapi sekelilingnya. Selanjutnya impresi gue dari headphone ini pun semakin membaik pas gue cicipin kualitas suara yang diberikan. Pas gue coba setel beberapa musik, gue cukup kaget karena karakter suaranya itu benar-benar seperti profesional monitor headphone yang pernah gue coba. Kalau lihat dari spesifikasi di atas kertas, memang headphone ini sudah dibekali dengan driver high fidelity berukuran 40 mm untuk menghasilkan suara sebaik mungkin. Dan setelah gue cobain,
Gua rasa gue bisa ngasih sedikit insight ke kalian. Suaranya itu netral, agak flat, nggak memberikan bass yang begitu menggemparkan, jadi mungkin kurang cocok buat para bass head, tapi detail suara yang diberikan itu jelas, separasi suara juga terdengar jelas dan rapih, serta pada beberapa lagu yang biasa gue dengerin, gue mendapati beberapa detail yang terasa lebih nyata dan lebih jelas dari biasanya. Paling yang agak kurang kadang di suara-suara yang terlalu high pitch gitu, suaranya kedengeran agak kurang rapih. Tapi mungkin perlu diingat juga, di sini gue tes pakai jack di HP gue aja dan kadang di iPad pakai dongle Type C ke jack 3,5 mm. Jadi kurang maksimal. Gue rasa suaranya akan lebih maksimal kalau kita menggunakan audio player yang udah HiFi atau high fidelity atau monitoring ke recording device yang udah kelas profesional. Tapi dengan device yang simple kayak HP dan iPad aja, gue udah cukup salut dengan detail suara yang diberikan. Gue juga udah nyuruh Aldi dan Ska buat cobain headphone ini juga, dan memang mereka setuju kalau detail suara yang dihasilkan itu cakep banget untuk kelas headphone di harga segini. Kualitas suaranya bisa dibilang nggak selaras dengan fisiknya yang terasa sangat B aja. Bahkan headphone ini juga jadi gear utama Ska buat monitoring audio saat proses shoot video gue, karena memberikan gambaran kualitas suara yang akurat dan bersih saat perekaman, dan memungkinkan suara-suara noise kecil yang mungkin mengganggu itu jadi lebih terdengar. Tapi tetap sih, ini adalah impresi dari gue dan teman-teman ST Media aja. Kadang karakter headphone itu cocok-cocokan juga, dan gue tetap saranin kalian kalau bisa itu cobain sendiri di toko-toko yang memang punya demo unitnya. Gue pribadi untuk tujuan entertainment, gue lebih prefer karakter yang agak lebih ngebass, dan headphone ini sebagai headphone monitoring itu akan lebih cocok untuk penggunaan profesional. Karena dia mengedepankan kualitas suara yang netral dengan detail sebaik mungkin. So, kesimpulan dari gua, headphone Boya BY-HP2 ini boleh banget kalian lirik. Dia termasuk affordable untuk sebuah monitor headphone dengan kualitas suara yang baik dan enak serta nyaman buat dipakai, tapi dengan merelakan kualitas fisiknya. Jadi sekali lagi, Boya menciptakan produk dengan impresi fisik yang kurang asik, tapi mampu untuk get the job done di harga yang cukup affordable. So, ini bakal jadi opsi menarik buat teman-teman profesional yang belum bisa invest ke gear-gear yang mahal, tapi pengen audio quality yang baik untuk monitoringnya dengan mengabaikan kualitas build quality. Dan pada kasus tersebut, menurut gua headphone ini recommended. Oke, paling segitu aja pembahasan gua kali ini. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, jangan lupa taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Ini juga membuatnya jadi lebih enak buat dipakai dalam durasi yang cukup lama tanpa membuat leher. Habis. Gua merasa pressure point-nya agak lebih besar di bagian sisi depan kuping kita. Jadi mungkin, tapi dan di pemakaian gua merasa pressure point-nya agak lebih besar di bagian sisi depan kuping kita. Jadi mungkin astaga.